kita masuk dalam perenungan dari apa yang kita nyanyikan tadi. Lagu yang kita nyanyikan, ku tak membawa apapun juga. Ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Artinya segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, baik yang kita percaya itu hasil usaha kita sendiri, atau pemberian orang, atau pemberian Tuhan, yang bersifat kebendaan itu tinggal semuanya. Ya, saya ulangi, baik yang kita hasilkan sendiri, atau diberikan orang lain, atau diberikan oleh Tuhan, atau diberikan iblis, saya tambah satu lagi. Segala harta kepunyaan benda apapun yang nampak oleh mata itu akan tinggal dan kita tidak membawa apapun. Tak seorang pun dalam kematiannya bisa mengecap, sekalipun dalam petinya itu dibuat emas. Kalau zaman dulu ya Pak ya, dibikin emas ya, cincin dan makanya terjadi penggalian kuburan. Digali kuburan itu karena tahu bahwa yang mati itu membawa emas. Karena keluarganya percaya dia akan datang untuk meminta itu. Apalagi mungkin cincin yang dipakainya sehari-hari dan sebagainya. Dan banyak kekeliruan kalau memberikan sesuatu di peti mayat itu, kalau percaya bahwa yang mati itu bisa menikmati itu sudah keliru, sangat keliru. Tetapi kalau hanya sekedar menghilangkan history, menghilangkan kisah, biar kami tidak mengingat-ingat lagi, dimasukkanlah ke petinya itu, ya. Biar kami jangan mengingat. Ada banyak juga sebagian keluarga, semua baju-bajunya, apanya, semua yang masukkan dalam liang kuburan. Biar kami tidak mengingat-ingat itu lagi, itu sangat baik. Tetapi ada sebagian orang percaya bahwa dia menikmati segala sesuatu yang mereka masukkan dalam peti atau ke dalam liang kuburan. Ini yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Apalagi seolah-olah mayat itu memakai itu dalam kuburan itu, atau seolah-olah nanti dia akan mempergunakannya itu di sorga atau di neraka atau apapun, di alam manapun itu. Yang pasti lagu tadi yang kita nyanyikan, apapun juga ya ku tinggalkan tatkala aku ke sorga, itu dalam pengertian benda-benda yang bisa kita lihat. Sesungguhnya ada yang kita bawa. Pernah dengar apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa tatkala kita mati? Ya. Kalau dikatakan dalam Wahyu, ya, Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka dapat beristirahat dalam lelahnya, dan segala perbuatannya menyertai mereka. Inilah yang kita bawa. Perbuatan kita di dunia ini, ya, baik perbuatan yang baik dan yang buruk, inilah yang kita bawa. Karena semuanya itu dalam pandangan Tuhan. Tuhan tidak perlu menulis itu biar dia jangan lupa segala perbuatan manusia di dunia ini. Dia tidak perlu menyiapkan kertas yang besar dan pensil atau tulisan apapun agar dia jangan lupa. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa lupa dalam ingatan Tuhan. Semuanya itu dalam rekaman dia. Bermiliar manusia ini, ya, semua dia tahu perbuatan satu sama lain. Itulah kemahakuasaannya. Kita tidak sanggup memikirkan itu.
Bagaimana dia bisa mengingat segala dosa dan perbuatan, segala kesalehan kita, ya, amal ibadah, laknat dan kejahatan, dia tahu semuanya. Inilah yang direkam dan diingatnya nanti tatkala saudara dan saya atau manusia itu dalam pengadilan surgawi. Ini yang mau saya tegaskan, bahwa tidak semua ditinggalkan tatkala kita sudah mati. Tetap apa yang kita lakukan baik dan buruk, ya, bagaimana mengasihi orang, bagaimana menganiaya orang, bagaimana kita meninggalkan dosa dan kesalehan kita, ini semuanya dilakukan, ya, oleh manusia dalam ingatan Tuhan nantinya. Jadi saya tidak perlu mengulang-ulangi lagi. Jelas kalau saudara mau tersimpan oleh ingatan Tuhan, lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, bukan karena kekayaan kita, kemasyhuran kita, pangkat kita, ya, kejayaan kita di dunia ini, bukan itu yang dilihat. Kalau manusia pada umumnya memang melihat itu, bagaimana dia berpangkat, bagaimana kekayaan dia, ya, bagaimana suaranya, bagaimana pengaruhnya, ya, bagaimana pengalaman dia, ya, dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak melihat dari situ. Tuhan melihat hati yang tulus dan ikhlas kepada siapa-siapa yang mau rindu melakukan kebajikan dan kemurahan. Dan Tuhan mau melihat apakah kita setia dengan janjinya, dan yang mau rindu melakukan segala titah-titahnya. Ini yang Tuhan ingat. Dan ini yang Tuhan lihat setiap saat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekalipun memang kita tidak akan bisa 100% atau seluruhnya, ya, titah-titah Tuhan itu kita lakukan. Kita tidak sanggup. Ya, tidak sanggup seorang pun manusia melakukan seluruh titah-titahnya itu. Tetapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Sungguhkah mau ada kerinduan bagimu dan aku mau melakukan titah-titahnya itu? Dan sungguhkah kita tetap berpegang dengan setia akan perjanjian Tuhan yang sudah memberi pengampunan kepada manusia, yang sudah memberikan darahnya, nyawanya untuk keselamatan manusia. Inilah perjanjian yang tidak pernah diingkarinya, sekalipun, ingat ini, sekalipun Tuhan bisa menghukumnya di dunia ini. Kita belajar dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Tatkala dia dituntun keluar dari tanah Mesir, dia sudah akan berjanji, aku akan menuntunmu pada siang hari dengan tiang awan, dan malam hari aku akan menuntunmu dengan tiang api, dan aku akan memberikan makanan yang tidak pernah habis-habisnya, dan aku tidak akan pernah membiarkan engkau kehausan. Tetapi terkadang Tuhan menguji iman daripada bangsa itu. Di suatu tempat terkadang Tuhan membiarkan mereka itu kehabisan air, ya. Di suatu tempat terkadang Tuhan memberikan kevakuman, tidak ada sorak-sorai, tidak ada rebana dan tari-tarian seperti di Mesir, tidak ada pertontonan secara manusiawi, tetapi mereka jalan di gurun dalam kesepian bersama pesta pora. Namun Tuhan melihat bagaimana kedegilan bangsa Israel itu. Hanya beberapa saat saja Tuhan menguji imannya, tidak memberikan air, sudah bersungut-sungut dan sudah meminta dia dikembalikan ke Mesir, dan dimintakan bahwa si Abraham si Musa mengembalikan mereka ke Mesir, dan bahkan Musa sendiri mau dirajam, mau dihukum mati oleh karena mereka menduga Musa membawa mereka padang gurun untuk menghabiskan nyawa mereka semua. Tetapi hikmat Tuhan datang kepada Musa. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan. Segala kekurangannya, yaitu air itu dimintakannya,
dan Tuhan memberikan air. Makanan yang kurang diberikan sama Tuhan, dan jalan yang buntu diberikan Tuhan jalan. Saudara lihat bagaimana mereka boleh melewati lautan yang luas dan dalam. Mereka bisa melewati itu. Bagaimana lembah dan gunung mereka lewati semuanya. Bagaimana tentara-tentara bangsa-bangsa dilaluinya dengan gagah perkasa mereka bisa mengalahkannya. Jadi itulah kalau kita bersandar kepada Tuhan. Bukan berarti, sekali lagi saya katakan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada kekelaman, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tetap masalah itu ada, tetap kekurangan itu ada. Tinggal bagaimana kita menyikapi segala kekurangan, bahkan keburukan yang datang kepada kita itu, dengan tetap bersyukur kepada Tuhan, dengan berpengharapan bahwa aku tidak selama-lamanya hidup dalam kekurangan dan kesusahan. Ya, ingat Habakuk. Habakuk suatu nabi, tatkala dia menghadapi kemarau panjang bangsa itu. Kemarau panjang sudah akan datang. Dia sudah melihat bagaimana nanti kemarau panjang bertahun-tahun tidak datang dan bangsa Israel akan kekurangan air untuk tanaman dan ternak. Dia berdoa kepada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun hasil ladang tidak mencukupi untuk bahan makanan sehari-hari, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ditemukan lembu sapi dalam kandang, aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini kita belajar dari doa Habakuk menghadapi kesusahan yang akan datang. Ya, bahkan dia kalau Yeremia dalam menghadapi kesusahan dia bilang apa? Aku percaya bahwa kasih setiamu itu kekal dan tidak akan pernah habis, rahmatmu selalu baru setiap pagi. Itu ada dalam Ratapan 3 ayat 22 ya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Dia percaya Yeremia untuk menghadapi kekurangan yang akan datang kepada bangsa ini. Jadi tidak pernah dia gentar dan takut oleh karena Tuhan sudah memberikan iman, kasih dan pengharapan itu. Ya. Jadi kepada saudara-saudara yang dalam tahanan ini, berbagai-bagai kasus beda-beda oleh karena ekonomi, banyak orang mencuri, begal dan menjual narkoba dan melakukan penipuan dan sebagainya, bahkan sampai pembunuhan dan menjadi pembunuh bayaran oleh karena ekonomi. Ya, belakangan ini kita dengar bagaimana seorang wanita dibunuh dengan gaji 1 juta saja mau. Ya, kita lihat kan di TV ya. Ya, yaitu yang di Jakarta itu luar biasa. Ya, 1 juta aja dikasih mau membunuh orang. Jadi janganlah kita seperti itu. Dalam kesulitan ekonomi sekarang ini oleh karena mungkin bisnis tidak berjalan dan saudara seperti tadi ada yang berdagang, ya, jangan sampai tergiur dengan melakukan ya hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang saudara dan saya buat. KUHP itu kita yang buat itu, tidak orang lain, ya, kita yang membuat undang-undang itu. Jadi karena kita membuat undang-undang itu, ya kita bertanggung jawab kalau kita melanggar. Apalagi undang-undang Tuhan itu, dia tidak akan pernah ya tidak menghukum kepada orang yang tidak setia kepada perjanjiannya. Sekalipun memang dia setia mengampuni. Ada kalanya, ada saatnya dia mengampuni. Tapi ada saatnya dia melakukan penghukuman. Ya, tidak selamanya kesempatan itu ada. Pergunakan kesempatan yang ada. Tatkala saudara seperti khotbah saya terakhir, hatimu diketuk, bukakan hatimu. Ya, itulah kesempatan kepada saudara dan saya pada saat kita berbuat dosa. Buka hati kita,
Dia akan mempreteli kita, dia akan menghajar kita, dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Seperti kata Raja Daud dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya semua makmur. Ya. Dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Ini. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Jadi sebetulnya Tuhan menuntun semua orang tanpa terkecuali. Entah agama manapun itu semua. Jangan bawa agama Kristenmu. Seolah-olah sudah pasti engkau berbeda dengan agama-agama yang lain. Bukan agama yang menjamin engkau beserta dengan Tuhan. Tetapi bagaimana pergaulanmu, bagaimana hubunganmu sehari-hari. Apakah engkau memang dalam pandangan kesukaan Tuhan atau tidak? Engkau memuji Dia setiap hari? Berapa lama harimu engkau berikan kepada Dia? Sejak engkau bangun dan engkau mau tidur, berapa lama waktumu mengingat merenungkan Dia? Berapa banyak engkau memperhatikan orang lain? Berapa banyak engkau menasihatin orang lain? Ya, jadi waktu pertama sekali harus perhatikan tatkala saudara dan saya itu mau betul-betul dalam lindungan oleh tangan Tuhan. Saudara pernah baca Mazmur 91? Ya, di Mazmur 91 ada dikatakan itu, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, oleh karena malapetaka, oleh karena sakit penyakit, oleh karena gempa apapun, itu tidak akan pernah menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Tetapi dari ayat pertama ada syaratnya. Ayat pertama dikatakan apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, El Elyon, dan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai, akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercaya. Jadi saudara harus tinggal diam di rumah Tuhan atau dalam lindungan Tuhan. Jangan lewat daripada itu sehingga saudara tidak akan mendapatkan kecelakaan apapun. Ya. Dan di ayat yang ke-8 daripada Mazmur 91 itu, ayat 9 ya, ayat 9, apa dikatakan di sini? Sebab Tuhan adalah perlindunganmu dan yang maha tinggi engkau buat tempat perteduhanmu. Ya, ini persyaratannya. Tanpa itu saudara tidak bisa mengklaim atau merasakan bagaimana akibat penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi ada persyaratan yang memang harus kita jalani. Kita harus diam. Diam bukan berarti diam membisu, tetapi diam menurut aturan-aturan Tuhan. Jangan melakukan sesuatu apapun di luar daripada perintah Tuhan. Itu namanya diam. Ya, itu namanya diam. Kalau kita baca nanti di dalam Mazmur 133 ada kata diam di situ. Apa dikatakan di situ? Apa dikatakan? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam dengan rukun. Nah, ini kata diam di sini bukan tidak berbuat sesuatu, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam dengan rukun. Diam di situ tidak melenceng segala perbuatan-perbuatan jahat, ya. Tetap diam dalam koridor perbuatan-perbuatan yang baik setiap hari, ya. Diam dengan rukun, ya. Ibarat yang dikatakan, saya tambahkan sedikit lagi, itu saya habiskan saja. Ibarat minyak yang baik di kepala yang turun di janggut Harun yang meleleh ke leher jubahnya. Ibarat embun di gunung Hermon yang turun kepada gunung-gunung Sion. Karena di dalam kerukunan itulah, ya, karena di sanalah, di sana itu artinya karena di dalam kerukunan itulah Tuhan mencurahkan segala berkat-berkatnya. Jadi saudara hidup diam di rumah Tuhan. Dan di dalam Mazmur 23 akhir daripada ayat itu ada apa itu? Perikop itu ayat 6.
aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi diam di rumah Tuhan artinya kita tidak melakukan sesuatu apapun di luar kehendak Tuhan. Itu. Jadi kita yang tahu dan kita introspeksi apa-apa yang kita lakukan 24 jam. Apa-apa yang kita lakukan dalam bulan Januari dan bulan Februari ini dalam tahun 2022 ini. Bahkan kalau kembali lagi flashback ke belakang, apa yang kita lakukan dalam tahun-tahun yang lalu. Tanpa saudara hidup dalam perubahan. Tadi sudah disinggung dalam Yohanes 3, ya. Di situ ada perikop saudara harus lahir baru. Dalam Yohanes 3, ya. Saudara harus lahir baru. Karena orang yang lahir barulah bisa melihat kerajaan Tuhan. Tanpa dilahirkan kembali, saudara dan saya tidak bisa melihat kerajaan Tuhan. Artinya tidak bisa melihat dan mendengar dan merasakan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan kepada diri kita, keluarga kita, dan kepada sekitar kita. Kita tidak bisa merasakannya itu. Jadi kembali seperti apa yang saya katakan pada saat kita bernyanyi, kita hanya mengatakan itu nasib. Ya, itu nasibku. Ya, itu kebetulan saja. Tetapi sekali lagi saya ulangi, orang yang diam di rumah Tuhan akan selalu mengatakan dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Ya, amin. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Makanya yang baik dan yang buruk tetap kita dengan sukacita. Bergembira dan bersukacitalah. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini sering dikatakan Rasul Paulus. Kayak banyak jemaat-jemaat. Selalulah bergembira dan bersukacita dalam segala hal. Tekunlah berdoa, sabarlah menantikan pengharapan. Pengharapan kita bukan hanya ke surga nanti, pengharapan kita juga hidup damai sejahtera di dunia ini. Dan Tuhan tidak mau juga manusia ini tersiksa hidup di dunia ini. Karena apa? Bahkan Alkitab, Bible, kitab suci mengatakan, aku tidak akan pernah memberikan keturunanmu untuk keturunan peminta-peminta. Ini sudah dijanjikan. Aku akan memberikan damai sejahteraku dan aku akan memberikan kelimpahan. Ya, kita tidak berkekurangan. Bagaimana saudara memberkati orang lain kalau pialamu, kalau lumbung-lumbungmu tidak melimpah? Ya, makanya minta saja. Jangan tanggung-tanggung kepada Tuhan. Tuhan, lumbungku, pialaku, isilah dengan melimpah. Sehingga tercurah kepada orang lain. Mengalir kepada orang lain. Orang Israel dikatakan, ya, dari bokornya, dari tabung, dari apa ini namanya, bejananya, menjadi mata air ke seluruh dunia. Itulah digambarkan kitab suci. Ya, bokornya Israel, tabungnya Israel, airnya menjadi mata air, mengalir. Itulah orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Dalam setiap waktunya mengalir air berkat, air kehidupan. Mengalir seperti hambanya tadi. Cahaya itu akan bercahaya. Karena pelitamu, pelitaku, tatkala kita sudah diperkenalkan oleh Tuhan, tidak akan pernah padam-padam. Ya, apapun. Karena apa? Api itu berasal dari Dia. Minyak dari api itu adalah rohnya sendiri. Dan roh itu adalah kekekalan. Tidak akan pernah padam. Tetapi kalau pelita saudara kau pakai adalah roh-roh jahat, ya, yang memberikan sesaat apimu hidup, itu tidak lama umurnya, bahkan memakan korban banyak daripada keluargamu. Ini bukan rahasia lagi, ini sudah rahasia umum. Semua banyak orang kaya, orang berpangkat, orang terkenal, bahkan saya dengar belakangan ini artis-artis juga memakai kuasa-kuasa roh-roh jahat, memakai minyaknya itu adalah roh-roh jahat, bukan roh daripada Tuhan, sehingga pelitanya memang hidup hanya sementara. Kelihatannya memang menerangi daripada hatinya, menerangi daripada kekayaannya, kemasyhuran terkenalnya, tetapi akan padam. Bukan hanya padam, tetapi memakan korban. Tetapi pelita yang diberikan Tuhan
kepada saudara dan saya, ingatlah minyaknya itu adalah roh Tuhan. Mintalah kepada dia, karena dia tidak berawal dan tidak berakhir. Roh itu hidup selama-lamanya. Hanya satu syarat, itu yang saya katakan. Kasih hatimu lewat dari pengajaran ke penjara-penjara ini, seperti yang sudah disinggung oleh hambanya tadi, ya, mendatangi orang-orang yang dipenjara, mendatangi orang-orang yang berpangku tangan, yang tanduknya sudah letoy, yang kepalanya sudah tertunduk. Itulah yang kita angkat kepalanya sehingga tegak. Yang tadinya sudah hancur, yang sudah semangatnya tidak ada lagi, dan termasuk pelitanya sudah mau pudar, kita akan bikin pelitanya ini memakai roh Tuhan. Ingat Matius 10 ayat 20, ya. Bulu yang patah tidak akan diputuskannya. Tolong lihat tangan saya ini. Inilah patah bulu, patah tebu, ya, memang belum putus, ya. Bulu yang patah tidak akan diputuskannya, terpisah, tetapi dibebatnya. Dibebatnya sehingga bulu itu lebih kuat sebelum patah, malah lebih kuat. Itulah. Dan yang kedua, sumbu yang mulai redup tidak akan dipadamkannya. Minyak sudah habis. Karena orang yang pakai minyak ini adalah roh-roh jahat, roh-roh kenajisan, roh-roh jahat, roh-roh kemabukan, pesta pora, roh-roh penipuan, ya. Banyak itu, roh-roh begal, roh pencuri, dan semuanya roh-roh jahat. Ini sementara saja, termasuk roh-roh dalam penyembahan, sihir, perseteruan, ya. Ini kelihatannya hidup, tetapi jika saudara mengganti minyaknya seperti yang saya katakan tadi, Tuhan akan menjadikan minyakmu adalah rohnya sendiri, maka pelitamu akan bersinar, lebih bersinar dari semua. Tergantung dengan saudara. Saudara tidak dipadamkannya, tinggal dia mengganti minyaknya, tinggal dia mengganti bagaimana engkau menyembah dia atau meninggalkan ilah-ilah lain. Ya, hanya dialah yang patut memberikan pertolongan kepadamu, perlindungan kepadamu, bahkan kemuliaan. Engkau dan saya juga akan dipermuliakan, baik di dunia ini maupun di sorga kelak. Itu harus percaya. Jadi jangan berpangku tangan, jangan bermalas-malasan, rebutlah mahkota dan songsonglah hari depanmu seperti yang sudah disampaikan tadi dari awal, ya. Jangan patah semangat, karena Tuhan sudah menjanjikan bulu yang patah tidak akan diputuskannya, pelita yang pudar tidak akan dipadamkannya. Ini kepada orang-orang yang sudah letoy. Banyak orang salah mempergunakan ayat ini. Ayat ini tidak dipergunakan kepada orang yang bersedih. Ada sering saya dengar orang ayat ini dipakai untuk, ya, memberikan kata-kata penghiburan dalam kesedihan. Tetapi ini perkataan Yesus sendiri mengatakan ini apa? Yang telah dimulai oleh Yesaya 42 ayat 3. Ya, ini sudah dikatakan Yesaya, nubuat Yesaya diulangi oleh Yesus pada zaman dia hidup dalam Matius 10 ayat 20 itu. Bulu yang patah tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Ini kepada orang yang tanduknya, ya, sudah tidak kokoh lagi, kepalanya sudah tertunduk, ya, putus asa, ya. Lain putus asa dengan kesedihan, beda itu. Orang yang putus asa, ya, beda itu dengan orang yang bersedih.